lemas, jangan tegang, Ya. lemas, rileks, pasrah. Enak nih. Allah. 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 Boleh. Wah. Ya, kemarin. Allah. Ini disebut dengan neuropati diabetik. Neuropati diabetik adalah kondisi yang terjadi karena ada kerusakan pada saraf perifer atau saraf tepi akibat kadar gula yang tinggi dalam darah atau yang kita sebut dengan hiperglikemi. Nah, pada penderita diabetes yang tidak terkontrol, kadar gula yang tinggi ini membuat dinding pembuluh darah kapiler menjadi lemah sehingga tidak bisa memberi asupan oksigen dan nutrisi pada saraf. Pada akhirnya, sel saraf menjadi rusak. Saraf tepi itu berfungsi sebagai jembatan untuk mengantarkan informasi dari atau menuju ke otak. Nah, sebagai contoh, misal tangan kita menyentuh panci yang panas, maka saraf tepi itu akan menyampaikan rasangan panas ya yang diterima ke otak. Kemudian otak itu akan mengirimkan respon berupa refleks menjauhkan tangan kita dari sumber panas. Ada berbagai jenis saraf, ada saraf otonom, motorik, saraf sensorik. Nah, kalau teman-teman itu mengalami kesemutan, mati rasa, ketidakmampuan merasakan perubahan suhu ya, atau bahkan tidak merasakan nyeri sama sekali, maka jalur sensorik teman-teman yang mengalami kerusakan. Jadi tubuh dan tangan dan kaki teman-teman menerima pesan dari otak dan sumsum tulang belakang melalui saraf tepi. Pesan-pesan ini terganggu ketika saraf tersebut rusak karena telah terjadi stres oksidatif akibat kadar gula darah yang tinggi. Stres oksidatif itu radikal bebas dan antioksidan tidak seimbang dalam tubuh. Terus solusinya bagaimana? Yang pertama adalah menstabilkan kadar glukosa teman-teman ya. Caranya dengan diet keto dan olahraga. Yang kedua, kita perbaiki regenerasi saraf dengan mengambil formula pendukung saraf yang baik yang mengandung asam L-alpha lipoat. Asam L-alpha lipoat ini bertindak sebagai antioksidan karena dapat menetralkan radikal bebas berbahaya ya yang terbentuk di dalam tubuh kita. Bahkan itu bisa membantu menurunkan kadar glukosa dan meningkatkan sensitivitas insulin. Yang ketiga yang perlu teman-teman lakukan adalah melindungi saraf tepi dan pembuluh darah kecil yang dikenal sebagai kapiler yang memasok oksigen dan nutrisi ke saraf. Cara terbaik adalah melakukannya yaitu dengan menggunakan contohnya asetil karnitin. Nah, asam amino ini melindungi saraf dan kapiler dari kerusakan berkelanjutan dan meningkatkan pengiriman oksigen dan nutrisi ke saraf. Penderita diabetes kemungkinan untuk kekurangan vitamin B1, B6, dan B12 itu tinggi. Pertanyaan yang sering saya dapatkan, dok, apakah saya bisa mengkonsumsi vitamin B kompleks biasa yang memiliki semua vitamin ini? Nah, ini pertanyaan yang wajar, tapi sayang jawabannya tidak. Kenapa? Vitamin B kompleks tidak efektif dalam memperbaiki kerusakan saraf yang terjadi pada saraf tepi, karena vitamin B kompleks tidak memiliki rasio yang tepat dari B1, B6, B12, dan folat yang diperlukan untuk perbaikan saraf. Vitamin B kompleks juga sebagian besar itu mengandung vitamin B1 yang tidak efektif, yaitu dalam bentuk tiamin. Yang bagus itu dalam bentuk benfotiamin. Ya, 3 langkah tadi insya Allah akan saya jelaskan satu persatu di video selanjutnya. Jadi jangan lupa ya teman-teman follow sehingga teman-teman tidak ketinggalan apabila saya sudah upload videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.